Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat Hari Amal Bakti yang ke-75 Kabupaten Probolinggo. Dengan pendidikan agama yang kuat, siswa hebat. Mari kita ikuti pembelajaran agama Islam dengan baik, diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, marilah kita ikuti materi pembelajaran kali ini. Sholat Jumat, kalian pasti sudah tahu apa itu sholat Jumat. Cuman kita dalam hal ini untuk memperdalam lagi tentang materi sholat Jumat. Kalau engkau benar-benar lelaki muslim, jangan tinggalkan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. 2. Menunjukkan sikap saat sholat Jumat. 3. Menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. 4. Menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. 5. Menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. 6. Mempraktekkan dan melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dasar hukum wajib sholat Jumat. Kenapa kok diwajibkan? Dasar hukumnya berada di surat Al-Jumu'ah, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila dipanggil, diseru untuk salat mi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk zikir, ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu semua paling bagus bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah, sebelumnya didahului dengan khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardhu ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Untuk perempuan atau wanita disunnahkan hukumnya. Bagaimana cara sikap kita saat sholat Jumat? Ada 2 cara. Yang pertama saat khutbah berlangsung. Yang kedua kita saat mau melaksanakan sholat Jumat 2 rakaatnya. Pada saat khutbah berlangsung, apa saja yang harus kita kerjakan? Yang pertama, duduk dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan uraian khutbah dengan baik, tidak boleh berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat menghilangkan amalan-amalan Jumat. Sedangkan sikap saat kita sholat Jumat sedang berlangsung, yang pertama adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Yang kedua, sholatnya dengan khusyuk. Yang ketiga, gerakan jangan mendahului imam, karena syarat rukunnya daripada makmum adalah mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam. Syarat wajib sholat Jumat. Siapa saja yang diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa yang sudah mencapai umur. Artinya kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Itu yang dikatakan sebagai baligh atau sudah wajib melaksanakan syarat-syarat sholat Jumat atau syarat-syarat kewajiban sebagai umat Islam. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat.
menetap dan bermukim. Maksudnya menetap dan bermukim di sini adalah orang-orang yang tinggal di sekitar masjid itu tidak kemana-mana alias bertempat tinggal di situ. Syarat sah mendirikan sholat Jum'ah yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Artinya di situ ada masjid atau tempat yang memang dibuat untuk sholat berjamaah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Sebagian ulama ada yang mengatakan minimal 40 orang dan yang mengatakan lagi ada minimal 2 orang. Itu sudah sah sholatnya kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Artinya ada 4 syarat yang harus ditentukan, harus dilaksanakan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada tempat, yang kedua berjamaah, yang ketiga di situ sholat zuhurnya di waktu zuhur, sholat Jumatnya di waktu zuhur, yang keempat adalah didahului dengan 2 khutbah. Amalan-amalan sunnah dalam sholat Jum'ah apa saja? Yang pertama, kita mandi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang kedua adalah menggunakan atau memakai pakaian yang paling bagus untuk melaksanakan atau pergi ke masjid. Yang kelima, menggunakan mewangi-wangian agar supaya bau badan kita atau bau-bau yang tidak enak bisa enak kalau dengan wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku atau kumis bagi yang berkumis, dirapikan. Yang kelima, bersegera untuk melaksanakan berangkat ke masjid. Yang keenam, di situ melaksanakan sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Sebelum khutbah itu disunahkan pula membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah zikir. Zikir itu terserah apa yang akan kita baca, yaitu sholawat, tasbih, takbir, terserah. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, dan seterusnya. Itu contoh-contoh bacaan di mana kita disunnahkan sunnah-sunnah ini sebelum khutbah naik ke mimbar. Halangan bagi orang yang melaksanakan sholat Jum'ah apa saja? Yang pertama adalah sakit, boleh tidak mengerjakan sholat Jum'ah, namun sholat Jum'ahnya diganti dengan sholat zuhur. Begitupun juga dengan hujan lebat atau pada saat kita ada keadaan hujan lebat dengan disertai petir. Nah, apabila masih ada payung terus kita bisa melaksanakan sholat Jumat dan dekat dengan masjid, itu tetap hukumnya wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Yang ketiga, musafir, orang yang dalam keadaan bepergian, yaitu bepergiannya tidak dalam karena maksiat. Yang keempat, tidak aman, artinya kita melaksanakan sholat Jumat mungkin ada peperangan atau musibah, bencana alam atau yang lainnya yang dibolehkan kita melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Praktek sholat Jumat yuk, Jumatan biar ganteng. Ini adalah gambaran-gambaran kita bahwa pada saat sholat Jumat itu tidak boleh berbicara, tidak boleh kita zikir, tidak boleh kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena khutbah itu pengganti 2 rakaat yang pada saat kita sholat zuhur. Hikmah sholat Jum'ah: 1. Memuliakan hari Jumat. Kenapa? Karena Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya hari. Menguatkan tali silaturahim,
di dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. 6. Membiasakan diri untuk disiplin waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Itu ikhtiar kita dalam menanggulangi virus corona. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.